Aku yang membesarkanmu. Seumur hidup ini, kamu hanya milikku. Nonagu. Tumor di batang otakmu sangat ganas. Operasinya punya tingkat kematian 50%, tapi kalau tidak dioperasi, masa hidupmu hanya 5 tahun. 3 bulan lagi, rumah sakit kanker London bisa dapat jadwal operasi. Aku akan buat quand janjian tutmu. Hari ini aku berusia 20 tahun. Sungguh senang sekali, kakak. Paman kecil. Namaku Shen Lichuan. Rekan bisnis ayahmu, kamu bisa panggil aku Paman Shen. Mulai sekarang, aku yang akan merawatmu. 7 tahun berikutnya, dia adalah satu-satunya cahayaku. Hitungan mundur kematian yang bisa datang kapan saja. Membuatku tidak lagi ragu. Sudah besar. Paman kecil. Kamu tahu nggak, apa harapan ulang tahunku yang ke-20? APA? Batasan waktunya 3 bulan. Aku mau tidur dengan pria yang kusukai. Nggak akan menyesal sama sekali. Gu Yutsu. Kamu nggak tahu malu, ya? Mana ada cewek yang berharap seperti itu saat ulang tahun? Kamu kenapa sih? Tolong jangan talakaku. Aku benar-benar takut. Sangat dekat. Gu Youzu, kamu hebat juga. Di mimpi berani melakukan ini itu padanya. Masih ada 3 bulan. Rencananya sih, habiskan dia sampai tuntas. Tidur dulu, lalu kabur. Untunglah. Saat bangun, dia seharusnya nggak ingat apa-apa. Aku yang merancangnya sendiri, dan menyematkan hanacuan kembang api. Dengan ini untuk mengungkapkan perasaan. Dia pasti akan mengerti isi hatiku. Paman kecil, aku sudah kembali. Aku siapkan kejutan untukmu. Yutsu, ini tunanganku, Chu Siwei. Juga calon bibi kecilmu nanti.
Wah, Yozhu ternyata sudah gadis besar ya. Selama ini aku selalu merasa kamu masih kecil. Dia masih kekanak-kanakan. Jangan dihiraukan. Baik. Belum juga dimulai. Apa aku sudah kalah? Kamu tadi agak kurang sopan, loh. Apa kamu mencintainya? Sederajat. Perkawinan demi kepentingan. Cinta tidak penting. Tapi kamu pernah mengajariku. Harus jujur dan bertanggung jawab dalam urusan perasaan. Diriku yang kamu kenal. Hanyalah diriku sebagai orang yang lebih tua. Kamu tidak benar-benar mengenal diriku sebagai seorang pria. Singkirkan fantasimu tentang pria yang tidak realistis itu. Saat kamu berusia 30 tahun nanti, aku akan memilihkan pasangan yang cocok untuk menikah. Ini janjiku kepada orang tuamu. Kalau aku bilang, aku tidak akan hidup sampai usia 30. Jangan ngomong sembarangan. Yuzhu. Kamu tadi bilang ada kejutan apa? Sekarang, sudah tidak ada. Kemari. Bantu aku memakainya. Ditemukan tukang kebun. Pemberian cintaku yang penuh kasih. Malah jadi hiasan untuk pernikahannya dengan orang lain. Selamat ya. Terima kasih. Si Wei adalah anak kesayangan kami. Kalau bukan karena menilai Li Chuan, kami tidak tega menikahkannya. Ayah, Li Chuan sudah merawat Nona Gu selama 7 tahun. Di kalangan bisnis, siapa yang tidak memuji Li Chuan setia dan berbudi? Tapi kalian, satu marga Shen, satu marga Gu. Usianya hanya beda 12 tahun. Lagi pula tidak ada hubungan darah. Tidak seperti adik, tidak juga seperti anak. Agak canggung, ya. Barang-barang yang dipakai Nona Gu semuanya kelas atas. Pasti menghabiskan banyak uang Li Chuan, ya? Walaupun Li Chuan ada hubungan baik dengan ayahnya. Tapi dia juga terlalu tidak tahu diri. Caca qui part. Yozu Mazimuda. Beberapa tahun lagi sudah waktunya menikah. Nanti saat aku dan Li Chuan sudah menikah, bisa bersama-sama merawatnya. Aku mau keluar cari udara segar. Yuzhu. Semakin aku menjauhimu di depan orang, kamu akan semakin aman. Paman kecil. Yang penting kamu bahagia.
Aku juga harus pergi. Ingin nempel di dekat Li Chuan untuk menggoda dia. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dua hal. Aku ingin mengatakannya dengan jelas. Pertama, Sebelum meninggal, orang tua Youzhu meninggalkan dana kepercayaan untuknya. Cukup untuk menghidupinya dengan nyaman seumur hidup. Selama 7 tahun ini, setiap sen yang dia habiskan. adalah uangnya sendiri. Kedua, Tidak peduli aku menikah atau tidak, atau dengan siapa aku menikah. Youzhu selamanya adalah keluargaku. Di rumahku. Selalu ada tempat untuknya. Dia bohong. Dana kepercayaan itu sebenarnya, uangnya sendiri, 1 miliar. Dia yang mendirikannya, untuk keponakannya yang tidak ada hubungan darah, Gu Youzhu. Li Xuan. Tentang urusan pernikahan, ayahku bilang. Gu Yuzu. Chu Yong, Fakultas Ekonomi. Lomba perhiasan sekolah. Aku juri dari badan siswa. Ternyata ada orang yang bisa lebih bersinar daripada permata. Maaf. Aku tidak terlalu ingat denganmu. Tidak apa-apa, ingat aku sekarang juga tidak terlambat. Sekolah ada program pertukaran ke London. Apa kamu tertarik? Kebetulan sekali. Aku 3 bulan lagi. Memang akan ke London. Bagus. Karena kamu dan desainmu sama-sama aku sukai. Itu keponakanku, namanya Chuyong. Usianya sebaya dengan Youzhu. Kalau dilihat-lihat, mereka cukup cocok, ya? Li Xuan. Pemenshen. Kadar alkohol sampahnya ini sangat rendah. Kalian baru kenal, kan? Dia baru saja mabuk beberapa hari yang lalu. Tidak boleh minum alkohol. Perkenalkan secara resmi, aku senior Yuzu, Chu Yong. Aku cukup suka Youzhu. Tak kusangka kamu menikah dengan bibiku, dan malah memberiku kesempatan dengan Youzhu. Kamu masih seorang pelajar. Bicara apa tentang suka? Tapi aku tinggal 3 bulan lagi lulus. 3 bulan sebagai batas waktu. Untuk tidur dengan pria yang kusukai. Jadi, orang yang mau kamu tiduri dalam 3 bulan adalah dia. Gadis yatim piatu kecil Gu Youzhu ini, berapa besar nilainya di hatinya? Aku harus mencobanya. Yuzu. Bisa tolong ambilkan makanan untukku?
Terima kasih. Ada apa dengan Siwe? Xiu alergi manga. Siapa yang memberinya makan? Aku yang memberikannya. TAPI. Nona Gu. Apa kamu mau membunuh Siwe? Siapa di kalangan kita yang tidak tahu? Beberapa calon tunangan Li Chuan. Gagal karena ada kamu. Si beban ini. Kurasa kamu memang tidak mau Li Chuan menikah. Gadis kecil. Sadari statusmu. Kamu tidak berbeda dengan Kusing dan anjing peliharaan Li Chuan. Xiu kami. barulah nyonya masa depan keluarga Shen. Iya juga ya. Pertama, aku kenal Nona Chu belum genap sebulan. Memang tidak tahu dia alergi mangga. Kedua, aku ambilkan beberapa jenis makanan untukmu. Tapi kamu yang tahu dirimu alergi, malah memilih makan mangga. Hasilnya harus dia tanggung sendiri. Dasar anak tak pendidikan. Kamu. Kenapa bisa begitu? Gu Yutsu. Kamu keterlaluan. Apa aku mengajarimu seperti ini? Tata keramamu di mana? Li Chuan, lihatlah dia. Menyebabkan Xiu alergi. Bahkan berani bersikap seperti ini pada orang yang lebih tua. Ayah. Youzhu tidak mengerti. Aku minta maaf atas namanya. Aku walinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun selain diriku mengajarinya pelajaran atas namaku. Paman Shen, Jiangon Selikan Yuzhu. Bu. Kan kamu yang mau memulai duluan. Kamu. Dasar anak ini, kamu bagaimana sih? Yuzhu. Aku antar kamu pulang ya? Tangannya berdarah. Ikut aku dulu untuk dibalut. Camus. Sudahlah. Xiu, kamu dan Li Chuan. Kok terlihat sama sekali tidak akrab? Dia juga tidak membelamu. Jujur saja sama ibu. Apa kamu dan Li Chuan pernah tidur bersama? Bodohnya anak ibu. Untuk mendapatkan pria, butuh strategi. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak mau bicara. Bilang pun mau bagaimana? Cuma akan membuatnya bingung antara tunangannya dan aku. Gu Yutsu. Sekarang sayapmu sudah kuat. Aku tidak bisa mengaturmu lagi, ya? Kamu sudah lama tidak bisa mengaturku. Li Chuan minum banyak. Ya, minumlah ini untuk mabuk. Terima kasih. Li Chuan. Malam ini kamu tinggal di sini saja. Tenang saja, aku akan menyuruh Chuyong menjaga Youzhu dengan baik. Kamu. Lepaskan aku. Dia menyangka aku adalah Chu Siwei. Shen Li Chuan,
Lihat baik-baik siapa aku ini. Yutsu. Kamu adalah Youzhuku. Paman kecil. Kamu tahu apa keinginan ulang tahunku? Yang ke-20? Ya. Adalah kakakku. Panggil aku. Tadi malam aku ternyata... Yutsu. Kok tidak ada? Dia berani tidak pulang semalaman. Lebih baik kembali ke kampus dulu untuk menghindar 2 hari. Guru. Yutsu, ada masalah. Cepat ikut aku. Cepat turun. Turunlah. Cepat turun. Terlalu berbahaya. Cepat turun. Bahaya sekali. Turunlah. Jangan berpikiran pendek. Turunlah. Jangan mendekat. Ku Yutsu, Yoli menuduhmu menjiplak desainnya. Dia mau bunuh diri. Mana mungkin? Itu desain independenku. Aku. Jangan bikin dia marah dulu. Buyuk dia turun dulu. Anak orang kaya, Gu Youzhu, mencuri idemu. Sekarang aku akan gunakan nyawaku untuk memprotes kelakuanmu yang tak tahu malu. Nak. Enaka. Cepat turunlah. Cepat turun. Kami berdua sampai jual darah. Baru bisa biaya Li kuliah desain perhiasan. Kau mau bunuh anakku? Kalian orang kaya masih mau kasih kami hidup nggak? Gu Youzhu berlutut. Minta maaf, baru aku turun. Gu Yushu, berlutut. Kau terlalu kejam. Gu Youzhu berlutut. Anak orang kaya yang suka jigal orang. Semoga kena Peter. Gu Yuzu. Si plagia. Pantas mati. Tidak. Itu desainku. Milikku. Guru, kumohon. Kau berlutut minta maaf dulu, ya? Kalau benar-benar ada yang mati, kita semua selesai. Berlutut. 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 Tunggu dulu. Temon Uli. Aku dari Chu Group, Direktur Desain Perhiasan, Chu Siwei. Sketsa awalku sudah kulihat, bisa membuktikan bahwa Yan Huo memang didesain olehmu. Aku tahu. Perasaan seorang pencipta terhadap karyanya tidak boleh diputarbalikan dengan kekayaan dan kekuasaan. Ini kan jelas-jelas desain yang kubuat untuk paman. Desain yang kubuat untuk paman. Kok bisa jadi milik orang lain? Aktingmu bagus. Temon Uli. Ingin bekerja di Chu Group? Tamparan ini untuk plagiatmu yang tak tahu malu.
Coba sentuh dia sedikit saja. Li Xuan. Soal ini, aku... Sayal, dia mau tanya soal kejadian malam itu. Bagaimana ini? Malam itu, setelah Chu Yong membawamu pergi, kamu tidak pulang sepanjang malam. Aku sangat khawatir padamu. Dia benar-benar tidak ingat malam itu. Bagus juga. Karena sudah lupa. Lupakan saja selamanya. Paman, soal Yoli saya bisa jelaskan. Saya tidak menjiplak. Lihat, ini adalah draft desain asli saya. Di bagian bayangan ada inisial nama saya. Inspirasi desain Yanhua Zuchuan. Berasal dari daun bambu yuju, dan Sunggeli Chuan. Saya mendesainnya karena aku tidak bisa lari lagi. Aku suka padamu. Shen Li Chuan. Aku adalah pamanmu. Kamu bergantung padaku itu wajar. Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Ucapan seperti ini jangan diulangi lagi. Bukan. Bukan seperti keponakan pada pamannya. Suka yang seperti itu. Tapi sebagai wanita. Suka pada pria. Diam, Gu Yutsu. Kamu tahu tidak apa yang sebenarnya kamu ucapkan? Kamu membuatku merasa jijik. Aku yang membesarkanmu. Aku selalu menganggapmu sebagai keluarga. Hal hari ini, aku anggap kamu sedang tertekan. Berkata tanpa berpikir. Jangan diulangi lagi. Sebenarnya, aku juga awalnya tidak akan mengatakannya seumur hidup. Yuju, sekolah sudah menyelidiki. Juli Moni memfitnah. Kamu tidak perlu berhenti sekolah. Terima kasih, Bu Guru. Tapi berani sekolah. Karena alasan kesehatan saya sendiri. Nona Gu, aku salah. Tolong Tuan Shen berikan ampun. Sekarang tidak ada perusahaan di kota ini yang berani mempekerjakanku. Bahkan minimarket kecil orang tuaku juga tidak bisa bertahan. Kamu tahu tidak? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu pamanmu. Untukmu menyumbangkan satu gedung ke sekolah, dia membungkam semua orang yang hadir. Seperti kalian anak orang kaya, hanya dengan menggerakkan nyari, bisa menentukan hidup mati orang lain. Aku. Gu Yuju, kamu akan mati mengenaskan. Paman, inikah cara kamu melindungiku? Sepertinya aku tidak pernah mengenal sisi ini darimu. Li Xuan, kamu memblokir siswa bernama Yoli itu. Keterlaluan sekali. Dia memukul Yutsu. Memang seharusnya begitu. Kalau begitu, tambang opal Australia yang kami, keluarga Chu, Akar. dibajak oleh perusahaanmu dengan harga tinggi. Ini kan Sebuah peringatan kecil. Aku tidak punya bukti. Tapi, Chuxiu. Kukatakan padamu. Youzhu adalah batas bawahku. Li Xuan. aku sungguh-sungguh ingin membantu Yozhu. Mungkin caranya salah. Aku minta maaf, dong.
Masalah Jolie. Sudah selesai. Dia akan membayar konsekuensinya. Kamu menyuap untuk menutup mulut. Itu hanya akan membuat semua orang, teman sekelas dan guruku, dari dalam hati mereka, akan mengira aku yang menjiplak Yao Li. Kenapa kamu tidak menunjukkan naskah desain asliku kepada semua orang? Lalu, jelaskan kepada semua orang. Perasaan tidak normalmu padaku adalah sumber inspirasinya. Apa maksudmu perasaan tidak normal? Aku menyukaimu. Jangan lanjutkan. Setelah kamu lulus, aku akan memberimu 1 miliar rupiah untuk mendirikan merek perhiasanmu sendiri. Saat itu, orang-orang yang memfitnahmu hanya pantas mendongak melihatmu. Aku membelikanmu tambang opal. Kamu pernah bilang, suka dengan kilauannya yang berubah-ubah. Di sisa hidupku, aku tidak akan pernah membuat perhiasan lagi. Yutsu. Meskipun perasaanmu ini tak boleh terang-terangan, itu hanya milikku seorang. Aku tidak mengizinkan orang luar manapun menilaimu dengan pandangan kotor. Dengan sepenuh hati dan kecelasan, aku menggunakan perhiasan untuk mengungkapkan perasaan. Ternyata ini hanya keinginanku sendiri. Yuzu, benar-benar kamu. Wajahmu terlihat tidak baik. Aku tidak apa. Masalah Yao Li tersebar luas. Tapi aku percaya padamu. Itu pasti desainmu. Terima kasih. Kamu begitu mempercayaiku. Aku pernah melihat caramu mendesain batu permata. Kecintaan tidak bisa dipalsukan. Ayo pergi. Aku antar kamu pulang. Yuzu. Nonagu. Anda hamil lebih dari sebulan. Tapi kondisi Anda khusus. Tumor di otak setiap saat bisa menekan saraf. Operasi tumor sendiri sudah memiliki risiko kematian sebesar 50%. Saya menyarankan untuk menghentikan kehamilan. Dr. Wang, jika sekarang aku berhenti minum obat dan tidak melakukan pengobatan apapun, menunggu sampai anakku lahir, baru melakukan operasi otak, anakku, apakah bisa lahir dengan selamat? Anaknya mungkin bisa lahir dengan selamat, tapi tumor, jika memburuk selama kehamilan, peluangmu untuk bertahan hidup akan turun dari 50%. Manjadi 10%. Terima kasih, Dr. Wang. Tapi anak ini, aku pasti akan membuatnya lahir dengan selamat. Jika kamu ingin melahirkan anak ini, kamu akan menahan rasa sakit yang hebat selama hamil. Kami hanya bisa memberimu obat pereda nyeri yang tidak mempengaruhi janin. Tapi efeknya sangat lemah. Batalkan dulu operasinya. Tapi aku akan tetap sesuai rencana semula. Mencari waktu untuk pergi ke London. Yuzu. Kamu hamil? Yuzu. Siapa sebenarnya ayah anak ini? Aku tidak bisa memberitahumu. Baik.
Kalau kamu tidak mau bilang, aku tidak akan tanya. Yuzu. Ayo kita menikah. Aku yang akan jadi ayah anak ini. Aku, Chu Yong, bersumpah kepada langit. Pasti akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Aku akan melindungi kalian dengan nyawaku. Tidak bisa. Chuyong, kamu baik. Aku tidak bisa egois seperti ini. Kalau begitu, egoislah sekali padaku. Berikan semua kelemahan yang tidak berani, kamu tunjukkan padanya. Dan semua kesedihan yang tidak berani, kamu beritahukan padanya, kepadaku. Kita datang di waktu yang tidak tepat ya. Sepertinya Yozhu tidak perlu kamu antar lagi. Li Xuan. Kamu ini, pantasan saja Bibi selalu susah janjian denganmu. Diam-diam saja, sudah berhasil mengejar Yozhu. Tapi, Bukannya kamu mau jadi siswa pertukaran ke London, dan berencana menetap di sana? Kalau gitu, Yozhu bagaimana nanti? Shuyong, main-main dengan perasaan juga harus ada batasnya. Kamu saja mau pergi ke London, mau bertanggung jawab pakai apa? Paman Shen. Aku serius dengan Yozhu. Aku akan menikah dengannya. Lalu pergi ke London bersama. Ulangi lagi. Tinggal satu atap, tidak bicara denganku. Bahkan tidak mau melihatku sekalipun. Sampai kapan kita akan begini? Kalau kamu mau memberitahuku bahwa kamu mau pergi ke London bersama Chuyong, sudah kubilang, aku tidak setuju. Aku mencarimu hari ini. Ada hal yang lebih penting untuk kubicarakan. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Aku mengandung anakmu. Tapi harus melihat, kamu menikah dengan Chu Siwei. Paman kecil. Aku akan mati karena patah hati. Ayah. Kamu kenal Shuyong baru sebulan lebih. Kamu pikir kamu benar-benar mengenalnya? Kamu gila. Kamu kenal Chu Siwei juga baru 2 bulan. Tapi sudah mau menikah juga. Baik. Kalau kamu bilang begitu, maka kamu bisa pergi mencarinya sekarang. Mulai sekarang hubungan kita putus. Aku juga bukan paman kecilmu lagi. Yuzhu. Kenapa aku bisa bermimpi buruk seperti ini? Shen Lichuan. Kamu renda den tak tahu malu. Yozhu tidak memberitahumu? Chuyong ingin melihat rumahnya sebulan lebih awal. Dia dan Yozhu sudah berangkat ke London hari ini. Aku suka padamu. Shen Lichuan. Aku selalu takut untuk mengakuinya. Aku takut kehilanganmu. Perasaanku padamu bukan hanya ikatan keluarga. Aku selalu menjauhkanmu. Tapi sebenarnya, Yuzhu. kamu adalah segalanya bagiku. 7 tahun yang lalu. Selalu kamu yang menopangku. Kamu adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Yuzhu. Tanpamu,
Aku hanyalah sebuah pulau sepi tanpa kehidupan dan harapan. Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal. Ayo pergi, Youzhu. Gujutsu. Guyuzu. Sebenarnya apa yang kau harapkan? Assisten Ju. Segera hubungi maskapai penerbangan. Dengan segala cara. Aku ingin pesawat yang menuju London. Segera kembali. Ini majalah hari ini. Mau lihat? Direktur Shen, tidak ada presiden seperti ini. Ani mungkin. Semua kerugian penumpang. Dan segala kerugian maskapai penerbangan akan ditanggung sepenuhnya oleh Shen Group. Aku ingin pesawat ini segera kembali. Sekarang juga. Terima kasih, tidak usah. Direktur Shen, tadi Dewan Direksi Maskapai mengadakan rapat darurat. Kami menggunakan segala cara untuk membujuk maskapai. Menara kontrol telah mengirim perintah untuk kembali. Tapi kapten pesawat mengirim pesan kembali. Pesawat sudah keluar dari wilayah udara. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan menikah dengannya. Lalu pergi ke London bersama. Youzhu. Apakah aku benar-benar hanya bisa melihatmu pergi begitu saja? Kenapa? Kamu bahkan tidak mau mengucapkan selamat tinggal dengan baik padaku. Gujutsu. Paman. Kamu memanggilku? Terima kasih Tuhan memberiku kesempatan agar aku bisa mengucapkan selamat tinggal padanya dengan baik sebelum pergi. Syukur Tuhan mengembalikannya padaku. Aku tidak pernah setuju kamu pergi ke luar negeri. Paman, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu juga berhak tahu. Gujutsu. Bagaimana bisa kamu begitu sembrono dan tidak menghargai dirimu sendiri? Berapa lama kamu kenal Chuyong? Baru kenal dia, malam pertama langsung. Naik ranjang pria lain. Dan hamil anak ini. Paman, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Apa yang kau katakan pada Youzhu? Kamu gila. Aku memang gila. Chuyong. Kamu berani sentuh Youzhu, kamu cari mati. Antikon, jangan berkelahi lagi. Sudah, jangan berkelahi. Benar. Youzhu hamil. Itu anakku. Ini. Chuyong. Kamu berani? Li Xuan. Jangan marah, ya. Boka. Cepat juga kau bertindak.
Li Chuan, Memang Chu Yong dari keluarga kami yang salah. Tapi kamu juga tidak boleh memukulnya. Ini salahku. Aku bersedia bertanggung jawab atas Youshu dan anaknya, bertanggung jawab seumur hidupku. Yuzu. Cincin opal ini. Awalnya ingin kuberikan padamu di tempat yang romantis. Setelah kita pergi ke London. Sebagai simbol awal baru kita. Yuzu. Mari kita menikah. Ternyata. Kamu suka opal karena dia. Sadarlah. Berapa umurmu, sudah mau menikah dan punya anak? Tapi Youshu mengandung anak Chu Yong. Diam. Youshu sudah 20 tahun. Pamenshen. Kamu tidak bisa selalu mengambil keputusan. Untuk Yuzu. Youshu ku besarkan sendiri. Dia pasti tidak akan setuju. Aku setuju. Bagus sekali. Selamat ya. Kekasih akhirnya bersatu. Selamat. Bagus sekali. Anakku akan segera menikah. Y. Aku sering di malam hari. Mimpi berhubungan dengan wanita yang tak mungkin. Dan tak seharusnya kusukai. Tuan Shen, Mimpi adalah proyeksi alam bawah sadar. yang perlu Anda lakukan bukan menekannya. Tapi menghadapinya. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku muak dengan diriku yang kotor ini. Tapi jika kehilangan dia, aku akan sangat menderita sampai ingin mati. Hitungan mundur kepergian, 30 hari. Sayang, saat usia 3 bulan, mungkin kamu akan sebesar bola pingpong. Mama akan membawamu di dalam perut. Diam-diam terbang ke London bersamamu. Aku mau. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang ikut aku ke rumah sakit. Gugurkan anak Chu Yong itu. Anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Sayang, jangan takut dengan omongan ayah. Dia tidak tahu kamu adalah anaknya. Kalau tahu, dia pasti akan sangat menyayangimu. Tidak. Aku akan melahirkannya. Menjadi ibu yang baik. Saat sudah genap 3 bulan, aku akan pergi ke London bersama Chu Yong. Masalah pergi ke London ini, Jangan diungkit lagi. Ibu yang baik apa? Kamu saja tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Aku sudah cari tahu. Risiko wanita melahirkan itu sangat besar. Bisa juga ada efek samping setelah melahirkan. Tidak apa-apa. Itu kejadian yang kemungkinannya kecil. Sekarang teknologi medis sudah maju. Teknologi semaju apapun, wanita melahirkan tetap bisa meninggal. Itu pintu gerbang kematian. Kamu tahu tidak? Aku tahu. Aku mungkin akan mati. Setim Palka? Demi seorang anak yang belum berbentuk. Mengorbankan hidupmu sendiri. Karena aku mencintai ayah anak ini. Aku rela mengorbankan nyawaku. Tapi juga harus melindungi anak ini. Anak ini juga bisa kujaga. Aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Mivarisi segal anya dariku. Tapi kamu tidak boleh gegabah menikah. Kakak, kamu masih merasa hubungan kita belum cukup ruwet? Selama aku masih hidup, aku tidak akan mengizinkan anakku memanggil orang lain ibu. Hanya mas kawin segini? Sepertinya ketulusan pihak pria kurang ya. Li Chuan.
Yuju tidak bisa ditunda lagi. Kalau tidak, nanti jadi bahan tertawaan. Siapa yang berani menertawakan Yuju? Itu. Yuju mana? Iya. Obat ini nggak bakal ngerusak bayi, kan? Aku nggak boleh minum. Jutsu, kenapa? Kamu baik-baik aja? Baik. Penyakit lama. Cuma nyeri haid aja. Kamu tunggu. Aku buatkan kamu air jahe gula merah. Gu Jutsu. Kamu anggap aku bodoh? Kamu kan lagi hamil. Masa masih bisa nyeri haid? Barusan masih ngomong dengan yakin. Mau jadi ibu yang baik, sekarang main-main lagi dengan akal-akalan anak kecil. Temozolomide. Ini obat untuk mengobati tumor. Gu Jutsu. Kamu kasih tahu aku, kenapa kamu minum ini? Botol obatnya palsu. Aku cuma mau pura-pura sakit. Mau lihat kamu masih peduli sama aku nggak? Hemen. Dulu setiap aku sakit, apapun kesalahan yang aku perbuat, kamu pasti peduli sama aku. Jangan main-main. Kamu kan lagi hamil. Nggak boleh sembarangan tiduran di lantai. Xiaoyong. Bibi hitung-hitung waktunya. Anak ini dikandung malam pertama kalian kenal, ya? Bibi, jangan ngomong sembarangan. Malam itu aku cuma anterin Yousu pulang. Anaknya urusan belakangan. Li Chuan minum banyak, ya? Minum ini buat mabuk. Jangan-jangan malam itu yang sama Gu Yozhu. Bersama adalah Shen Li Chuan. Anak ini anaknya dia. Bagus banget. Jepretanku ini keren banget. Mempelai pria dan wanita memang jodoh. Matanya penuh perasaan. Ani adalah jepretan terbaik sejak aku kerja. Tuan fotografi. Kurasa Anda salah. Dia tunanganku. Dan yang pakai gaun pengantin ini adalah keponakan perempuannya. Mempelai prianya di sana. Maaf, aku salah. Aku langsung hapus foto ini. Minta maaf. Yuzu, kita foto di sana yuk. Li Xuan. Kita foto di sana yuk. Hammond. Gu Yuzu. Kamu ini pembawa sial. Kalau bukan karena kamu cari masalah. Mana main qu'un Li Xuan terbarin di dalam sana.
Oh, kedua mempelai, deketin dikit. Hammond. Sebenarnya, anak dalam perutku ini anakmu. Yutsu. Kita nikah yuk. Kita bertiga nggak akan pernah berpisah. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisinya sudah stabil. Tapi Tuan Shen kehilangan banyak darah. Dia perlu istirahat yang cukup. Baik. Hammond, aku dan bayi akan menunggumu bangun. Menunggu lagi semalaman. Sungguh setia sekali pada pamannya. Chu Yong berusaha melindungimu dari orang gila itu, bahkan lengannya sampai terluka. Kamu bahkan tidak mau menanyakannya? Assistant Zhou. Paman sudah bangun? Bolehkah aku masak menemuinya? Direktur Shen sudah sadar, tapi dia bilang, sekarang hanya ingin bertemu Nona Chu Siwei. Dia meminta Anda pulang dan beristirahat. Dia tidak ingin melihatku. Bahkan aku yang menunggu di luar. Membuatnya jengkel? Li Xuan. Bagaimana perasaanmu? Aku khawatir. Zhu Xiu. Ayo kita putus. Li Xuan. Apa kamu baru saja bangun? Pikiranmu masih bingung? Camus t'a eu à Payang Camus Katakan? Aku sangat sadar. Operasi kali ini membuatku memikirkan banyak hal. Syarat kompensasi. Pengacara saya akan membicarakannya langsung denganmu. Shen Li Xuan. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Selama beberapa hari kamu koma ini, siapa yang membantumu menstabilkan perusahaan? Siapa yang setiap hari menunggu di sini? Dan khawatir untukmu? Aku. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Uang pesangon. Jumlahnya terserah kamu. Anggap saja sebagai kompensasiku sedikit untukmu. Shen Li Xuan. Kamu pikir aku bersamamu hanya demi uang, ya? Ya. Kita menikah karena perjodohan. Tapi aku menyukaimu. Apa kamu tidak bisa merasakannya? Di kalangan kita, ada terlalu banyak. Pernikahan yang diatur dan sepadan. Dulu aku pikir, aku juga bisa. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Apa yang tidak bisa? Sebenarnya aku juga awalnya berniat untuk tidak mengatakannya seumur hidup. Tapi matahari akhirnya akan terbenam. Aku takut kalau ada bencana alam atau musibah. Seperti orang tuaku dulu. Aku. Manusia hidup di dunia ini terlalu rapuh. Aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. hatiku. Tidak ada padamu. Shen Li Xuan. Aku beritahu kamu. Peux-tu? Aku tidak setuju. Pelakunya adalah ayah Youli. Orangnya sudah ditangkap. Ini yang Anda minta. Foto ini awalnya sudah dihapus oleh fotografer. Aku mencari beberapa ahli teknologi. Baru akhirnya bisa dipulihkan. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan mengungkapkan perasaanku padamu. Tidak peduli berapa banyak kecaman dari luar.
Asalkan kamu masih menyukaiku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bersamamu. Hammond. Bagus tidak? Benarkah? Dia begitu sibuk. Tapi mau melakukan hal kecil seperti ini untukku. Aku bermimpi lagi. Tentang hari orang tuaku mengalami kecelakaan. Tidurlah. Aku di sini. Hitungan mundur sebelum pergi, 3 hari. Hammond. Selamat keluar dari rumah sakit. Yutsu. Beberapa hari ini, aku memikirkan banyak hal. Presiden Direktur Shen, ada masalah. Akun media sosial pribadi Nona Gu terbongkar dan langsung trending di peringkat 1. Isinya semua adalah catatan Nona Gu tentang perasaan cinta diam-diamnya pada Anda selama bertahun-tahun. Harga saham perusahaan anjlok saat pembukaan. Telepon Dewan Direksi sudah dihujani panggilan. Presiden Direktur Shen, mengenai buku harian cinta diam-diam anak angkat, Gu Youzhu. Apa tanggapan Anda? Harga saham Shen Group anjlok. Apakah Anda akan mengundurkan diri karena masalah moral pribadi? Dia adalah orang yang... Nona Gu, kamu membongkar akun itu untuk merebut posisi selingkuhan? Hari ini mengenakan gaun putih. Tapi bukan untuknya. Dia berdiri tepat di depan mataku. Hanya sejengkal jaraknya. Tapi aku harus tersenyum pada pria lain. Hammond. Andai saja yang di sana adalah kamu. Gu Yuzu. Pikiran kotormu seharusnya juga diketahui seluruh dunia. Kok ada orang yang tidak tahu malu begini? Tidak tahu malu. Orang macam apa ini? Hadiah keluar rumah sakit yang kusiapkan dengan hati-hati ini. Apakah kamu suka? Lihat bagaimana kamu bisa putus denganku lagi. Kenapa akunmu itu tidak bisa dilihat lagi?
Paman Shen. Sekarang rumor di luar terlalu gencar. Youzhu terus tinggal di tempatmu. Tidak baik untuk kalian berdua. Dia adalah tunanganku. Secara logika dan perasaan, harusnya tinggal di rumahku. Rumor-rumor itu akan ku selesaikan. Disinilah rumahnya. Paman, aku di sampingmu. Hanya akan membawa beban tak berujung. Chuyong, ayo kita pergi. Youzhu, kamu bilang apa? Chuyong, mari kita putus. Pertunangan dibatalkan. Apakah karena rumor-rumor itu? Aku tidak takut. Bukan. Apakah karena Shen Lichuan? Yang kamu cintai dari awal sampai akhir adalah dia, benar kan? Lalu anaknya? Apakah juga anaknya? Bukan. Terima kasih. Tapi aku tidak akan tinggal di keluarga Chu. Aku tinggal di hotel saja. Aku sudah tidak berani menemuinya lagi. Semuanya di sini sudah berakhir. Li Xuan. Harga saham Shen Group karena Gu Youzhu dan skandal tidak senonohnya, dihentikan perdagangannya. Sekarang tekananmu pasti besar. Aku tidak akan meninggalkanmu di saat seperti ini. Asalkan kamu di konferensi pers, mengumumkan petunangan kita. Pasti bisa mematahkan rumor. Baru 3 hari. Kok dia kurus lagi segini banyaknya? Mengadakan konferensi pers hari ini. Terutama ingin mengklarifikasi tentang rumor tidak benar belakangan ini mengenai saya pribadi. Dan juga Shen Group yang tidak sesuai fakta. Di sini. Saya nyatakan dengan tegas. Gu Youzhu sama sekali bukan keponakan saya. Shen Lichuan. Kamu ngomong apa sih? Dia adalah anak tunggal dari orang tua yang sudah lama berteman dengan keluarga saya, setelah kedua orang tuanya meninggal. Saya yang ditugaskan untuk merawatnya. Tidak ada hubungan darah sama sekali antara kami. Aku mendesainya karena aku suka kamu. Shen Lichuan. Dia sama sekali bukan. Skandal yang perlu diklarifikasi. Ini. Dia adalah orang yang aku, Shen Lichuan, ingin habiskan sisa hidupku bersamanya. Wah, ini benar-benar tak terduga. Aku tahu. Sekarang semua pasti punya banyak pertanyaan. Saat orang tua dari keluarga Shen dan Gu masih hidup, mereka pernah menjanjikan pernikahan secara lisan. Setelah Youzhu dewasa, kami berdua baru menyadari. Perasaan kami satu sama lain. Karena itulah kami memutuskan untuk bersama. Soal panggilan, paman kecil, ini. Itu hanya semacam permainan pribadi antara aku dan Youzhu. Maaf sudah membuat semua orang salah paham. Sekarang, aku ingin mengatakan pada seluruh dunia. Gu Youzhu. Aku suka kamu. Ini mau umumkan hubungannya. Ini berita besar loh. Apakah Xiao Shen hari ini juga akan mengumumkan pernikahan?
Aku sudah membuatnya menunggu terlalu lama. Jadi sekarang, aku akan pergi menjemputnya sendiri. Yutsu. Akhirnya kita bisa bersama secara terbuka. Ya ampun, dari teman masa kecil sampai tunangan. Ini Nodil CEO galak jadi kenyataan. Akun kecil itu sama sekali bukan cinta diam-diam. Ini cerita cinta yang saling mengisi. Aku terharu banget. CEO Shen benar-benar penuh aura pacar. Melawan seluruh dunia demi istrinya. CEO Shen, katakan sesuatu dong. CEO Shen, katakan sesuatu dong. CEO Shen. CEO Shen. Ini mau lamarannya. Lamaran nih. Sangat romantis. Yutsu, Cepat rekam. kamu pernah bilang, Yanhu Ojohuan. adalah pengakuan cintamu yang unik. Cincin ini adalah yang kudesain sendiri, berdasarkan sketsa desainmu. Aku tahu. Kamu sudah membara untukku begitu lama. Sekarang, izinkan aku menggunakan setiap momen di sisa hidupku untuk mengembalikan cahaya dan kehangatan ini berlipat ganda padamu. Yutsu, menikahlah denganku. Aku mau. Kenapa ketawa sendiri? Jangan-jangan kamu menganggap serius adegan tadi siang? Maksudmu apa? Shen Lichuan itu siapa? Pemimpin grup Shen. Karena satu akun gelapmu, saham Shen jatuh. Hampir terpuruk. Masino? Dia tidak serius melamarku? Lamaran yang disebut-sebut itu hanya taktik PR untuk menyelamatkan diri. Yuzu. Shen Lichuan itu orang yang sangat bangga. Menurutmu, dia akan rela untuk anak haram di perutmu ini jadi ayah? Yutsu, menikahlah denganku. Dia melakukannya demi perusahaan. Semua Parison Mendelem ITU. Ternyata hanya akting. Aku malah benar-benar percaya.
Kenapa kamu di sini? Aku. Aku kebetulan di sekitar sini. Yuzu di dalam menangi sedi sekali. Li Xuan. Tenang dulu, ini toilet wanita. Aku tidak sengaja dengar tadi. Dia menangis menelepon Chu Yong. Chu Yong. Maaf. Yang di akun gelap itu kutulis waktu masih muda dan bodoh. Aku terima lamaran paman. Karena Shen dalam keadaan kritis. Aku tidak mau melihatnya bangkrut. Li Xuan. Yozhu benar-benar terlalu pengertian. Dia tidak mau membuatmu sulit. Apalagi membuat Shen bangkrut. Ternyata dia menerimaku. Hanya karena kasihan dan rasa bersalah. Tuan Shen, Nona Gu, hari ini adalah pernikahan kalian. Bagaimana perasaan kalian? Ya, Saradakanlah. Betul. Tolong ceritakan. Minggir dulu. Jangan difoto. Yuzhu. Sekarang kita sudah suami istri yang sah. Paman, di sini tidak ada orang lain. Aku hanya ingin tanya satu hal. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Cinta seorang pria kepada wanita. Bukan karena tanggung jawab atau keluarga. Dia mengandung anak Chu Yong. Mana mungkin dia serius ingin menikah denganku? Kalau kamu, Gu Yuzhu. bagimu, aku ini kebiasaan. Atau cinta seorang wanita kepada seorang pria? Sudahlah. Kalau kamu menyesal, kita bisa urus perceraian kapan saja. Passwordnya adalah tanggal ulang tahunku. Paman membelai kepalaku hari ini. Aku bisa senang sepanjang minggu. Paman. Sepertinya aku lebih mencintaimu dari yang kubayangkan. Kalau di masa depan aku bisa menjadi pengantin paman. Umurku berkurang 10 tahun pun aku rela. Kenapa kamu menangis? Paman, Katakan padaku. Menikahlah denganku. Sesakit itukah bagimu? Paman, Lalu tulisan-tulisan di akun-akun kecilmu yang dulu, itu dianggap apa? Yang bilang, aku hanya mencintai paman. Yang bilang, aku ingin menjadi pengantin paman. Bagaimana bisa kamu, dengan mudahnya mengatakannya, lalu berbalik mencintai orang lain? aku sudah mengaturnya agar hanya aku yang bisa melihatnya. Kenapa kamu masih bisa melihatnya? Gu Yuzhu. Jangan main-main denganku, boleh?
Aku mohon, jangan main-main denganku lagi. Aku hampir gila karena ulahmu. Akulah yang seharusnya gila. Shen Lishuan. Kamu jelas-jelas tidak mencintaiku. Kamu jelas-jelas sebentar lagi akan menikah dengan orang lain. Kenapa masih menggodaiku? Aku tidak mencintaimu. Gu Yutsu. Aku di hadapan seluruh dunia. Mengatakan, aku mencintaimu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bukankah itu untuk perusahaan? Bukankah itu untuk harga saham? Gu Yutsu. Kamu anggap Shen Lichuan ini orang makam APA? Kamu benar-benar mengira opini publik bisa menjebakku? Kamu benar-benar mengira itu bisa memaksaku untuk berlutut dan melamar seseorang yang tidak kucintai? Kalau aku tidak mau, walaupun grup Shen bangkrut besok, tidak ada yang bisa memaksaku untuk melakukan hal yang tidak kusukai. Bukannya kamu belum pernah melamar wanita yang tidak kamu cintai? Bagaimana dengan Chusia? Dia bahkan bilang padaku, dia demi kamu hanya bisa mengalah. Jadi selingkuhan gelapmu dulu. Baik. Kamu lebih percaya dia daripada percaya aku. Paman, buka pintunya dong. Kita sudah menikah. Seharusnya tidur bersama. Kamu mau apa? Paman. Sebenarnya kamu marah padaku tadi. Membuatku cukup senang. Dari kecil sampai besar. Kamu tidak pernah marah padaku. Tapi tadi kamu marah padaku. Menganggapku sebagai seorang wanita yang membuatmu kesal. Wanita yang membuatmu kehilangan kendali. Hubungan kita benar-benar berubah. Ja. Berubah. Gu Yutsu. Aku suka kamu. Aku benar-benar sangat suka kamu. Tapi aku tahu ini kotor. Ini dosa. Bagaimana mungkin aku, terhadap anak yang kubesarkan sejak kecil, memiliki perasaan seperti ini? Aku pernah pergi ke psikolog. Aku berulang kali bilang pada diriku sendiri, tidak boleh seperti ini. Tapi aku justru tidak bisa mengendalikan diriku. Buktikan sekali lagi padaku bahwa kamu mencintaiku. Apa kamu jejak sama aku? Sedikit? Omong kosong. Aku khawatir kamu hamil. Kalau kita begini, apa nggak bahaya buat anak? Sudah kutanya. Dokter bilang sudah 3 bulan aman. Perasaan ini, kenapa sangat familiar? Mimpi itu. Zeterasa itu? Tanda lahir ini. Pernah kumimpikan.
Jadi malam itu aku benar-benar Ayah. maaf. Membiarkanmu menanggung sendiri. Jadi, ini anakku. Ini anak kita. Aku malah membiarkanmu hamil. Menerima lamaran Chuyong. Bahkan melihat kalian. Foto prewedding. Aku bahkan memanggilnya anak haram. Aku pantas mati. Jangan nangis, Paman Lo. Kamu nggak salah sama aku. Kamu baik. Sekarang. Jangan panggil aku paman lagi. Tapi menurutku lebih seru gini. Oke. Baik. Sejenai Pejai. Dia lagi nelpon siapa? Secara global, cari dokter kandungan terbaik untukku. Ya. Tim ahli gizi, dan pelatih kehamilan juga sama. Bentuk tim ahli. Sebelum Rabu, aku mau lihat kandidat dan rencana awal. Oke. Action. Proyek akuisisi bernilai ratusan juta. Bapak aja nggak turun tangan langsung. Membandingkan proposal sampai detail terkecil. Yang nggak tahu, bakal kira Bapak mau bangun kerajaan medis. Proyek besar ratusan juta itu. Sekarang nggak ada apa-apanya dibanding proyekku ini, 1000 kali lebih penting. Aku rasa kamu bahkan udah mikirin anak ini. Mau sekolah di mana? Kalau kamu bilang gitu. Ya tentu saja dong. Dari TK sampai Ivy League. Beberapa jalur pendidikan dan opsi cadangan. Asisten Yo udah selesai menyaring awalnya. Tinggal nunggu kamu lihat sendiri. Shen Lishuan. Kamu serius? Sekarang ini adalah proyek Shen Lichuan. Sekarang dan seumur hidup di masa depan. Yang paling penting. Dan satu-satunya proyek SSS. Komponennya kurang halus. Katanya pakai cat ramah lingkungan food grade. Kurasa belum tentu. Aduh. Itu merek internasional ternama. Reputasinya bagus. Strukturnya juga kurang kokoh. Cara sambungannya juga ada risiko keamanan. Aku suruh tim R&D dateng, buat desain ulang dan perkuat. Barang-barang kayak gini, menurutku harus aku yang beli. Kamu pernah mikirin mau kasih nama apa buat anak? Shenshi. Cuan dari gunung dan sungai. 11 dari aliran sungai. Adalah kelanjutan dirimu. Juga aliran cinta kita. Nonagu.
Tumormu memburuk lebih cepat dari perkiraan. Karena pengaruh hormon kehamilan. Kalau kamu bersikeras menjalani operasi setelah melahirkan, peluang keberhasilan operasimu akan kurang dari 10%. Dr. Wong, aku ingin anakku lahir dengan selamat. Li Chuan. Ayo kita foto kehamilan. Sekarang juga. Sekarang? Bukannya terlalu terburu-buru, aku bisa hubungi asisten Yo, biar dia pilihkan yang bagus untuk kita. Tidak. Hari ini juga. Aku merasa sangat bahagia sekarang. Setiap momen bahagia seperti ini, ingin kurekam setiap harinya. Baik. Kalau begitu, ikut keinginanmu. Illusion. Perut kehamilan ibu belum terlalu jelas. Efeknya kurang menonjol. Bagaimana kalau foto lagi nanti saat perutnya lebih besar? Kalau gitu, bagaimana kalau kita? Tidak apa-apa. Sekarang sudah bagus. Aku ingin foto sekarang. Beberapa hal. Kalau sudah terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Ikuti keinginan istriku. Foto sekarang. Baik. Xiaoxi. Hari ini baik tidak? Ada APA? Dari Sekolah. Teman sekelas tanya sesuatu. Gu Yuzu. Kamu sudah bahagia, lalu tidak peduli lagi dengan Chuyong? Sejak kamu menikah, dia mabuk terus. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, itu salahmu. Anggur dari bibi bermasalah. Aku panggilkan ambulans untukmu. Chuyong. Yuzu. Kenapa kamu menikah dengan orang lain? Chuyong. Sudah kujelaskan padamu. Aku tidak akan menikah denganmu. Chuyong, tenang dulu. Jenggen. Yuzu, kenapa kamu menolakku? Tolong. Tolong. Jenggen. Chuyong, sadarlah. Chuyong, Bengan.
Yuzu. Seberapapun buruknya aku, Chuyong, tidak akan menyakitimu. Chuyong. Paman Shen. Cepat sekali kedatanganmu. Datang untuk menangkap basah? Aku datang menjemput istriku pulang. Tapi Tuan Chu Sepertinya Kelewatan Bemeng. Perlu kubantu panggilkan ambulans? Tidak usah repot-repot. Dibandingkan lukaku ini, lebih baik Paman Shen perhatikan siapa yang mengirimimu informasi tepat waktu, hingga membuatmu datang ke sini. Aku. Yuzu. Yuzu. Li Xuan. Aku dengar. Yozhu mengalami masalah di kamar Chuyong. Dua anak muda itu sesaat tidak berpikir jernih. Kalau ini tersebar, wajah keluarga Shen dan wajahmu. Sudah selesai? Menyuap ayah Yoli untuk menyerang dengan pisau. Minjewa Baza untuk menghasut peruntungan di internet. Bahkan rela membongkar privasi. Kau sudah melakukan banyak hal ya? Tidak. Ini tidak benar. Semua ini palsu. Semua kerja sama antara Kelu Aga Shen dan Kelu Aga Chu. Segera dihentikan. Dan aku akan melakukan apapun untuk menyerang semua bisnis keluarga Chu. Kelu Aga Chu. Bersiaplah untuk bangkrut dan likuidasi. Bayinya selamat, tapi tumor di batang otak Nyonya Shen. Jika kehamilan ini dilanjutkan, risiko tumor otak memburuk akan meningkat secara eksponensial. Melakukan operasi setelah melahirkan, angka kematiannya akan mencapai 90%. Tuan Shen. Kondisi Nyonya Shen sangat kritis. Kita harus segera membuat keputusan, mengambil risiko menjaga janin, atau menghentikan kehamilan. Un tuc meningkat camp peluang Nyonya Shen. Sukses dalam operasi. Didiagnosis pada hari ulang tahunnya yang ke-20. Itu. Selama 3 bulan. Untuk tidur dengan pria yang kusukai. Setim Palka? Demi seorang anak yang belum terbentuk. Mengorbankan hidupmu sendiri. Karena aku mencintai ayah anak ini. Aku rela mengorbankan nyawaku. Untuk melindungi anak ini. Yuzu. Rupanya kau menanggung begitu banyak sendirian. Sayang. Hari ini ayah, merakitkan tempat tidur Kessel untuk kita. Meskipun dia canggung. Tapi ibu merasa dia sangat tampan. Sayang. Kepala ibu agak sakit. Tapi demi kamu, ibu bisa tahan. Ayo kita berjuang bersama. Dokter mana? Dokter. Anak saya mana? Bagaimana kondisi anak saya? Dokter. Yuzu. Kamu sudah sadar. Gimana rasanya? Anak saya mana? Jawab aku.
Anaknya tidak bisa diselamatkan. Sebagai suamimu, aku yang menandatangani untukmu. Sekarang yang terpenting adalah operasi tumor otakmu. Sudah aku atur semuanya. Para ahli dari Rumah Sakit Tumor London akan tiba di dalam negeri hari ini. Nanti mereka akan datang bersama para ahli di sini untuk merencanakan skema operasi yang paling detail untukmu. Nanti kita langsung jalani operasi ini, lalu kita akan... Shen Lishuan. Itu anak kita. Berdasarkan APA? Dasar kau berani mengambil keputusan untukku. Berdasarkan apa kau membunuhnya? Itu anakku. Milikku. Yutsu. Tenang dulu. Jangan sentuh aku. Seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu. Kamu pembunuh. Kalau kamu terus mengandung, anak ini akan membunuhmu. Kamu tahu nggak betapa berbahayanya tumormu? Posisinya di batang otak. Kalau sampai cukup bulan, lalu baru dioperasi, angka kematiannya lebih dari 90%. Tapi masih ada 10%-nya. Apalagi? Aku bilang aku rela. Mati demi anakku. Aku rela. Tapi aku tidak rela. Yutsu. Aku tidak rela. Tanpamu. Bagaimana aku bisa hidup? Yutsu, Yutsu. Dokter. Yuju Sadarla. Tuan Shen. Dia tidak bisa menerima stimulasi apapun sekarang. Tolong keluar dulu. Aigreko. Maaf. Xiaoshi. Ayah minta maaf padamu. Yutsu. Kumohon, tim ahli dari London sudah tiba. Rencana operasinya yang terbaik. Tidak bisa ditunda lagi, asal kamu setuju. Kita langsung. Operasi. Tapi aku punya syarat. Dapatkan surat cerai. Baru aku masuk ruang operasi. Baik. Aku setuju. Pergilah. Aku tidak mau setelah operasi selesai. Orang pertama yang kutemui adalah kamu. Hammond, kamu tahu apa keinginan ulang tahunku? Yang ke-20? Dia berdiri tepat di depanku. Tapi aku harus tersenyum pada pria lain. Hammond, andaikan itu kamu, alangkah baiknya. Sekarang, aku ingin berteriak ke seluruh dunia. Gu Yutsu. Aku suka kamu. Yutsu. Menikahlah denganku.
Shen Lishuan. Itu anakku. Milikku. Dewi Guan Yin di atas. Dewa-dewa di surga. Aku, Shen Lichuan, Seumur hidup belum pernah meminta apapun dari kalian. Hari ini, di aula utama, aku rela memberikan sisa umurku untuknya. Asalkan dia bisa selamat. Tanda Terbeck. Jalambert Licu Berbelok. Di balik kesulitan ada harapan. Apa yang Tuan doakan pasti akan terkabul. Amitabha. Terima kasih. Terima kasih, Master. Operasi. Berhasil. Xiaoxi. Maaf. Ayah meninggalkanmu di sini. Biarlah Buddha yang menjagamu. Jadilah anak yang baik. Lain kali, jadilah anak ayah dan ibu lagi. Ya? Tuan Shen. Kabar baik. Operasinya sangat sukses. Tumornya berhasil diangkat seluruhnya. Yozhu sudah lepas dari bahaya. Dan dipindah ke Ichu untuk observasi. Bagus. Terima kasih. Aku segera ke sana. Serandia. Saudara-saudara. Pembeli bilang, semakin parah dipukulinya semakin bagus. Terutama kaki ini. Encurquant. To you, Marika. Direktur Shen, Anda baik-baik saja? Direktur Shen, Tanya, ambulans segera sampai. Yangan. Yangan Beritahu Jutsu. Direktur Shen. Direktur Shen. Paman. Paman. Kenapa kamu jadi begini? Begitu aku bangun tidur, mereka bilang papa mamaku sudah tiada. Kenapa aku tiba-tiba jadi besar begini? Sebelumnya tidak berani memberitahu Anda. Nona Gu sejak selesai operasi. Kehilangan ingatan 7 tahun ini. Pikirannya masih tertahan di usia 13 tahun. Maaf, Jutsu. Aku terlambat datang. Makan apel. Terima kasih. Manis sekali. Kakak Chuyong, kamu datang. Yuzu, lihat,
aku bawakan apa untukmu, bunga matahari kesukaanmu. Paman. Ini kakak Chuyong. Dia kakak kelasku di universitas. Setelah aku bangun, dia datang menjengukku setiap hari. Walaupun, aku juga tidak tahu, bagaimana aku bisa masuk universitas. Wangi sekali. Chuyong. Kamu tahu dia kehilangan. Ingatan Tuyu Tahun. Apa tujuanmu di dekatnya? Apa tujuanku? Shen Lishuan. Kamu lupa ya? Kamu sudah dihapus dari ingatannya. Ini kesempatan yang diberikan Tuhan kembali padaku. Sekarang di dunianya, aku adalah kakak kelas yang baik padanya. Kalau kamu cuma pamannya. Veronica Camo memberinya kesempatan untuk memilih lagi. Shen Lishuan. Itu anakku. Milikku. Aku tidak mau setelah operasi selesai. Orang pertama yang kutemui adalah kamu. Baik. Aku akan memberinya. Dan juga kamu, kesempatan untuk memilih. Tapi, Chuyong. Dengarkan baik-baik. Jangan sakiti dia. Jangan biarkan dia mengalami. Sedikit pan kesedihan. Aku akan terus mengawasimu. Gu Yuzu. Matilako. Yutsu. Menikahlah denganku. Shen Lishuan. Aku ingin bilang ke seluruh dunia, Gu Yutsu. aku suka kamu. Chuyong. Chuyong. Kenapa kamu sebodoh ini? Bangunlah. Chuyong. Bangunlah. Yuzu. Kali ini, aku yang menang darinya. Chuyong. Chuyong. Akhirnya, kali ini akulah yang melindungimu. Jengan. 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 Chuyong. Chuyong. Bangunlah. Gu Yuzu. Yuzu. Menikahlah denganku, ya? Chuyong. Tuan Chu sudah berhasil diselamatkan.
Strukturnya juga tidak kokoh. Cara penyambungannya juga punya risiko keamanan. Aku akan minta tim R&D datang untuk mendesain ulang dan memperkuatnya. Untuk barang-barang seperti ini ke depannya, menurutku harus aku yang beli. Assistant Joe. Nona Gu. Direktur Shen, pakaian yang perlu diganti di pusat rehabilitasi. Saya datang untuk mengambilnya. Kakinya sebenarnya kenapa? Lumpuhkan dia. Begitulah kejadiannya. Direktur Shen takut mengganggu pemulihan Anda. Jadi selalu melarang saya untuk mengatakannya. Kata dokter, kakinya mungkin tidak bisa lepas dari kursi roda selamanya. Shen Lichuan. Berdiri. Berdiri. Paman. Aku datang. Hari ini si kecil ini baik tidak? Sangat baik. Dia sila berkata. Langkah ayah sangat pelan. Dia hampir tidak mendengarnya.